Setiap guru harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki peserta didiknya agar dapat digunakan dalam mempertimbangkan menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Salam belajar bagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas bab kedua dari modul pedagogi Kemendikbud, yaitu pembelajaran tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran berupa latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan guru dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan pembelajaran. Dari penjabaran tersebut, teman-teman dapat kita simpulkan bahwa karakteristik adalah ciri khusus. Karakteristik peserta didik merupakan hal khusus dari masing-masing individu yang membedakannya dengan yang lain, di mana itu merupakan pembawaan yang ada dalam dirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya ada banyak. Di modul disebutkan ada 12 faktor yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, motivasi, gaya belajar, kemampuan awal, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Berkaitan dengan karakteristik etnik, kultural, dan status sosial, ini merupakan faktor yang dipengaruhi oleh bawaan lingkungan yang berasal dari luar diri peserta didik itu sendiri. Yang menurut saya, peserta didik tidak bisa merubah hal tersebut. Misalnya etnik. Dia terlahir dari suku bangsa apa, dia tidak bisa memilihnya. Dalam kultur lingkungan budaya yang seperti apa, peserta didik juga tidak bisa memilihnya, termasuk juga status sosial. Namun demikian, nomor 4 sampai dengan 12 ini ada dalam diri peserta didik, yang mana kadang tidak tampak secara fisik. Oleh karena itu, setiap guru harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki peserta didiknya agar dapat digunakan dalam mempertimbangkan menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Mari kita bahas karakteristik tersebut satu persatu. Yang pertama, tentang etnik. Etnik adalah suku bangsa, yang mana dapat kita amati dari ciri-ciri fisik peserta didik. Nah, ketika ada kelas atau sekolah yang memiliki peserta didik dari multi etnik, dari berbagai macam suku bangsa, maka pendidik harus mempertimbangkan hal tersebut. Jangan sampai ada salah satu peserta didik dari suku bangsa tertentu merasa terdiskriminasi. Contoh implikasinya dalam pembelajaran. Pada kelas heterogen, yaitu siswa berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jawa, guru tidak boleh menggunakan bahasa daerah pada saat pembelajaran, misalnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa, karena mungkin sebagian peserta didik yang
dari luar etnik Sunda atau Jawa tidak mengerti apa yang dibicarakan guru. Maka sebaiknya guru menggunakan bahasa yang semua peserta didik bisa memahami, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, kultur. Kultur berkaitan dengan latar belakang budaya peserta didik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal peserta didik. Misalnya, saat menjelaskan bangun ruang tabung, guru mencontohkan kendang, alat musik tradisional dari Jawa ya. Padahal tidak semua peserta didik berasal dari Jawa atau berasal dari kultur masyarakat yang mempelajari kesenian berupa gamelan Jawa. Maka sebaiknya ketika mengajarkan bangun ruang tabung, dipilih benda yang umum, yang mudah diketahui atau ditemui semua siswa. Ketiga, status sosial. Status sosial berkaitan dengan latar belakang keluarga peserta didik sebagai bagian dari masyarakat yang berdasarkan pekerjaan, ekonomi, keturunan, pangkat, dan lain sebagainya. Perbedaan status sosial yang ada di antara peserta didik perlu diketahui oleh guru, tetapi tidak boleh menjadikan guru berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan. Implikasinya dalam pembelajaran, contohnya ketika memberikan penugasan, guru harus mempertimbangkan apakah rata-rata peserta didik mampu untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penugasan tersebut. Misalnya penugasan proyek, atau misalnya membuat video, apakah semua peserta didik mempunyai ponsel yang ada kameranya, dan sebagainya. Berikutnya adalah minat dan motivasi. Minat yaitu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat ini menjadi sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Berkaitan dengan pembelajaran, indikator minat peserta didik untuk belajar salah satunya dilihat dari perasaan senang, ketertarikan pada mata pelajaran atau materi, perhatiannya dalam belajar, keterlibatan siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberikan arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Kita analogikan, jika minat itu adalah ketika kita melihat sepiring menu makanan, kita ada keinginan untuk mencicipinya. Itu kita minat pada makanan tersebut. Tetapi motivasi adalah ketika kita akan menghabiskan makanan itu, dorongan apa yang membuat kita ingin menghabiskannya? Apakah memang karena kita lapar? Apakah karena kita merasakan berterima kasih kepada yang membuat masakan, dan sebagainya? Itu adalah motivasi. Apa yang membuat kita bertahan melakukan hal tersebut? Indikator motivasi peserta didik dalam belajar bisa kita lihat dari 1. Kualitas keterlibatannya, 2. Perasaan dan keterlibatan afektif peserta didik, jadi emosionalnya bagaimana ketika belajar, dan yang ketiga, upaya peserta didik untuk senantiasa memelihara dan menjaga motivasi yang dimiliki. Sebagai pendidik, untuk menjaga minat dan motivasi peserta didiknya dalam belajar, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Dalam hal minat, guru dapat menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan atau disebut enjoyable learning. Jadi di situ peserta didik tidak merasa tertekan, tetapi dia merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menyusun kegiatan belajar yang menantang. Misalnya dengan game-game ya. Selanjutnya, menjadi guru yang inovatif. Jadi metode yang digunakan bisa bermacam-macam, tidak selalu itu terus pada setiap pertemuan. Dapat juga
menggunakan contoh dari hal-hal yang diminati peserta didik. Contohnya, Bu Dewi mengetahui bahwa siswa di kelasnya banyak yang suka musik. Maka Bu Dewi mengubah sebuah lagu yang berisi ringkasan materi pelajarannya. Ya, jadi di sini Bu Dewi berusaha agar peserta didiknya bisa memahami materi dengan lirik lagu. Ya. Kemudian untuk meningkatkan motivasi, guru dapat melaksanakan beberapa cara berikut. Guru dapat menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari topik dari belajar. Kedua, guru dapat menginformasikan tujuan yang akan dicapai. Guru juga dapat memberikan humor ketika mengajar, jadi agar tidak membosankan ya. Keempat, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan terakhir, guru dapat memberikan reward atau hadiah, juga pujian apabila peserta didik berhasil dalam melaksanakan tugasnya atau menjawab pertanyaan. Karakteristik berikutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator, dalam hal ini adalah guru. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dapat kita sebut sebagai peserta didik visual atau pelajar visual. Mereka memiliki daya penglihatan yang baik, mudah menerima materi dari objek yang tampak atau dapat diamati langsung. Ciri-cirinya, mereka suka membaca dan mengamati. Kepada pelajar visual, guru dapat memberikan contoh implikasinya sebagai berikut. 1. Guru menggunakan media visual seperti gambar, poster, peta, diagram, handout, PowerPoint, film, video, dan multimedia grafis dalam pembelajaran. 2. Cara belajar dengan observasi langsung. Jadi di sini ada objek-objek yang dapat diamati langsung oleh peserta didik. Yang kedua adalah pelajar yang memiliki gaya belajar auditori atau auditif. Mereka memiliki daya pendengaran yang baik, mudah menerima penjelasan verbal atau lisan, misalnya berupa ceramah dan diskusi. Ciri-ciri dari pelajar auditori adalah mereka kurang suka membaca, jadi lebih suka menyimak dan mendengar ya. Mereka memiliki keterampilan verbal yang baik, jadi memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Biasanya mereka juga suka berbicara. Mereka sukar fokus belajar jika ada suara bising atau berisik. Implikasi pada pelajar auditori, guru dapat menggunakan media dengaran, misalnya rekaman audio, video, juga musik ya yang dapat mendampingi belajar. Yang kedua, belajar dengan diskusi dan presentasi. Ini akan disukai oleh pelajar auditori. Yang ketiga adalah pelajar kinestetik. Peserta didik yang menggunakan gaya belajar ini cenderung suka dengan aktivitas belajar secara fisik, antara lain bergerak aktif, menyentuh, meraba, dan mempraktekkan objek-objek yang dipelajarinya. Ciri-ciri pelajar ini adalah mereka sulit diam jika belajar, banyak menggunakan bahasa non-verbal atau berupa gerak tubuh, kurang telaten membaca dan menyimak. Pada pelajar kinestetik, guru dapat menggunakan metode praktikum dan jelajah alam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika guru mengetahui bahwa dalam satu kelas beberapa pelajar cenderung menjadi pelajar visual, beberapa lainnya memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Maka guru dapat menerapkan pembelajaran berkelompok. Jadi pelajar visual berkelompok dengan pelajar visual diberikan tugas untuk mengamati objek. Untuk yang auditori disesuaikan dengan keterampilan dia dalam hal verbal. Untuk yang kinestetik
diberikan tugas berupa praktek, misalnya seperti itu. Jadi dapat dilakukan sesuai dengan tipe gaya belajar peserta didik dengan belajar berkelompok. Karakteristik peserta didik selanjutnya yang harus diketahui oleh guru adalah kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Misalnya, saat akan mempelajari materi pembagian, peserta didik harus memahami konsep pengurangan terlebih dahulu. Nah, bagaimana pengetahuan awal itu dapat diketahui oleh guru? Salah satunya dengan dilakukan pretest, diskusi atau tanya jawab singkat sebelum awal pembelajaran. Nah, kemampuan awal peserta didik ini perlu diketahui guru untuk menyusun strategi pembelajaran. Misalnya, dari mana materi pembahasan akan dimulai, bagaimana metodenya, apakah ada treatment khusus kepada peserta didik yang kemampuan awalnya sangat jauh dari teman-temannya. Karakteristik yang berikutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan daya pikir dan nalar peserta didik. Jadi pada suatu kelas, misalnya terdapat 32 siswa, pasti semuanya memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Daya pikir ada yang tinggi, ada yang kurang, ada yang memiliki daya tangkap yang cepat, tapi daya nalarnya kurang, dan sebagainya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif tersebut adalah dipengaruhi oleh umur. Umur, menurut Jean Piaget, mempengaruhi adanya 4 tahap perkembangan kognitif. Ada tahap yang disebut sensori motorik untuk umur 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun, tahap operasional formal untuk umur 11 sampai 15 tahun. Jadi di sini apabila peserta didik masih dalam umur kurang dari 2 tahun, dia cocok untuk pembelajaran yang berdasarkan tindakan, langkah demi langkah, step by step pembelajarannya, tidak langsung brek dalam pemberian materi. Kemudian untuk usia di atas 2 tahun sampai dengan 7 tahun ya, praoperasional berkaitan dengan penggunaan bahasa, simbol atau tanda, melatih konsep intuitif. Nah, itu cocok untuk umur kurang dari 7 tahun. Kemudian operasional konkret. Pada usia ini, peserta didik dapat menangkap aturan-aturan yang jelas dan logis. Jadi rumus yang kekal dan konstan itu sudah mulai dapat ditangkap pada usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian tahap operasional formal, dia sudah mulai bisa menangkap konsep-konsep abstrak, konsep logis, konsep kemungkinan, konsep deduktif dan induktif, juga sudah bisa membuat hipotesis atau dugaan-dugaan dari pemecahan masalah. Kemudian untuk umur di atasnya itu, maka semakin berkembang lagi kemampuan kognitifnya dalam hal kemampuan logis dan pembuat hipotesis. Perkembangan yang berikutnya adalah perkembangan emosi. Emosi merupakan tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dari dalam tubuh peserta didik. Misalnya otot menegang, jantung berdebar, yang menimbulkan rasa senang, gembira, semangat, bahkan ada yang sebaliknya, sedih, takut, dan lain-lain. Nah, pada saat melakukan pembelajaran, guru harus memantau perkembangan emosi tersebut. Nah, misalnya dengan cara menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, belajar melalui permainan, menggunakan media yang tidak membosankan, dan sebagainya.
Berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok masyarakatnya. Kemampuan ini contohnya adalah saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial dalam pembelajaran salah satunya dapat dibentuk atau dikembangkan melalui pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, atau misalnya dengan memberikan tugas kepada peserta didik yang melatihnya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contohnya dengan tugas wawancara. Perkembangan berikutnya adalah perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Kecerdasan moral berkaitan dengan kemampuan menakar suatu perbuatan berdasarkan nilai-nilai moral, seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak dan tidak layak dilakukan, dan sebagainya. Kecerdasan spiritual meliputi kemampuan untuk menghayati nilai dan makna, memiliki kesadaran diri, fleksibel, adaptif, cenderung memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh, dan cenderung mencari jawaban-jawaban fundamental atas situasi-situasi hidupnya. Jadi moral ini lebih kepada kepatuhan terhadap norma dan kesadaran untuk patuh itu. Kalau kecerdasan spiritual lebih kepada pengelolaan batiniah dari peserta didik itu. Selanjutnya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah berkaitan dengan gerakan jasmaniah yang melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia dan juga perkembangan fisik tubuh dari peserta didik itu sendiri. Tahap perkembangan motorik yang pertama, peserta didik akan melalui tahap motorik kasar. Ini ada pada tahap awal ketika masa belajar awal pertama yaitu pada masa kanak-kanak. Motorik kasar berkaitan dengan kemampuan menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar dari anggota tubuh atau bahkan keseluruhan. Contohnya pada usia 3 tahun, anak bisa melompat ke depan ke belakang, berlari. Dia menggunakan sebagian besar tubuhnya yaitu kaki mengkoordinir antara gerakan kedua kaki. Ketika naik ke usia berikutnya, usia 4 tahun, dia sudah mulai memanjat, bisa menggelantung Jadi mengkoordinasikan antara tangan dan kaki. Perkembangan motorik halus berkaitan dengan gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang harus dilatih. Misalnya bermain puzzle untuk anak 3 tahun. Ini baru puzzle yang sederhana. Tetapi ketika dikembangkan dan dilatih, ketika menginjak usia yang semakin bertambah, maka dia akan semakin dapat menyusun puzzle yang rumit. Soal pertama, Pak Arif merupakan guru kelas 5 SD. Ketika mengajar materi bernyanyi, guru memilih lagu-lagu dari asal peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Etnik, C. Kultural, D. Status sosial, E. Gaya belajar. Jawabannya yaitu C. Kultural. Di sini materi yang diajarkan adalah lagu-lagu daerah. Jadi berkaitan dengan budaya asal peserta didik. Ini adalah lebih tepatnya ke kultural. Soal kedua, pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring. Bu Rini melakukan pembelajaran dengan media sosial dan mengadakan kelas tatap muka virtual melalui Zoom. Tetapi hanya dilakukan setiap awal materi pelajaran baru. Bu Rini menyadari bahwa di kelas yang diampunya ada beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel sendiri dan beberapa siswa mengalami kendala dengan jaringan seluler.
Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Etnik, C. Kultural, D. Status sosial, E. Gaya belajar. Pada kasus tersebut, Bu Rini atau guru menyadari ada yang tidak memiliki ponsel sendiri. Ya. Asumsinya masih meminjam ponsel orang tuanya atau kakaknya. Jadi tidak bisa selalu mengadakan kelas tatap muka ya, dengan virtual maksud saya. Kemudian ada yang memiliki kendala jaringan seluler, misalnya berasal dari kawasan yang jauh dari sinyal seluler di pedesaan misalnya. Jadi di sini perbedaan status sosial dari peserta didik. Soal berikutnya, pada saat akan memulai pembelajaran matematika dengan materi pecahan, Pak Bagus mengetahui bahwa minat peserta didik di kelas tersebut kurang. Peserta didik terlihat tidak antusias pada materi pelajaran. Hal-hal yang dapat dilakukan Pak Bagus untuk meningkatkan minat dan motivasi peserta didik kecuali A. Menyampaikan manfaat belajar hitung pecahan pada kehidupan sehari-hari, B. Menggunakan grafis multimedia yang menggambarkan konsep pecahan, C. Memberikan pujian pada peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan, D. Mengadakan game berkelompok yang mengilustrasikan konsep pecahan, E. Meminta peserta didik mencatat semua contoh soal dan menghafalkan rumusnya. Nah, pada opsi A, guru menyampaikan manfaat langsung ya dari materi. B. Guru menggunakan media yang menarik. C. Guru memberikan reward berupa pujian. D. Guru memberikan pembelajaran yang menantang dengan game. Nah, ini semua adalah dapat menarik minat dan motivasi siswa. Untuk yang E, ini yang tidak tepat ya, karena mencatat dan menghafal itu cenderung membosankan bagi siswa. Jadi jawaban nomor ini adalah E. Soal berikutnya, menurut Piaget, periode perkembangan operasional konkret pada siswa terjadi pada usia antara 7-12 tahun. Pada tahap tersebut, pembelajaran di kelas sebaiknya menekankan pada A. Pemberian tugas yang terstruktur, B. Penggunaan media dan alat peraga sebagai sumber belajar, C. Kegiatan belajar yang berorientasi pemecahan masalah, D. Pembelajaran yang diawali demonstrasi dan praktek langsung, E. Penggunaan metode belajar yang bervariasi setiap pertemuan. Nah, pada usia operasional konkret, siswa cenderung belum dapat memahami konsep abstrak ya. Nah, di sini lebih tepat menggunakan media dan alat peraga sebagai sumber belajar. B. Soal nomor 5. Bu Ida mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada saat mengajarkan materi novel, Bu Ida meminta siswa membaca novel tersebut dan menuliskan tokoh-tokoh pada novel berikut dengan perwatakan dan karakternya. Bu Ida juga meminta siswa untuk menyampaikan amanat apa yang terkandung dalam novel. Penugasan tersebut dapat menilai perkembangan titik-titik peserta didik. A. Perkembangan kognitif, B. Perkembangan moral, C. Perkembangan motorik, D. Perkembangan emosi, E. Perkembangan sosial. Di sini tugasnya adalah tokoh-tokoh pada novel dan wataknya, kemudian menyampaikan amanat atau pesan kebaikan. Nah, jadi di sini lebih tepatnya kepada perkembangan moral yang B. Karena pada perkembangan moral, peserta didik harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang boleh dicontoh, mana yang tidak boleh dicontoh. Nah, ini akan melatih perkembangan moral dari peserta didik. Soal nomor 6, soal terakhir. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah pedesaan. Setiap pulang sekolah, peserta didik di sana terbiasa bermain di bukit, sawah, atau lingkungan rumah mereka. Pada saat pembelajaran mengenai materi gerak jatuh, guru melakukan apersepsi yang sebaiknya berupa
A. Memutarkan video contoh benda jatuh dan peserta didik menyimaknya. B. Melakukan demonstrasi dan menjatuhkan benda dan peserta didik mengamatinya. C. Memperlihatkan gambar ilustrasi dan meminta peserta didik menganalisanya. D. Meminta seorang peserta didik untuk menjatuhkan benda ke lantai dan yang lain mempraktekannya. E. Menjelaskan dengan rinci teori gerak jatuh disertai dengan tayangan PowerPoint. Nah, teman-teman belajar sekalian, ini adalah soal yang saya dapatkan ketika mengerjakan SKB CPNS ya, tahun 2020. Nah, jadi ini tentang gaya belajar. Pada soal dijelaskan bahwa siswa di sana cenderung suka bergerak. Nah, jadi tipe belajar kinestetik. Maka dalam melakukan pembelajaran sebaiknya meminta siswa untuk melakukan sesuatu. Jadi belajar dengan memanfaatkan kemampuan kinestetiknya yang bagus. Untuk opsi A, memutarkan video dan siswa menyimak. Itu adalah kecerdasan auditif. Opsi B, melakukan demonstrasi dan peserta didik mengamati. Nah, ini tipe visual. Untuk C juga sama, memperlihatkan gambar ilustrasi dan siswa menganalisanya. Ini juga visual ya, melalui gambar. Untuk yang E, menjelaskan dengan rinci teorinya dengan tayangan PowerPoint. Nah, ini menjelaskan, ini adalah tipe auditif. Jadi untuk yang tipe kinestetik adalah D, yaitu peserta didik mempraktekannya langsung. Nah, yang lain juga ikut mempraktekannya. Demikian video belajar kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.